Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lambang kepangeranan Kievan Rus sampai Kiev modern. Video ini adalah video ke-8 dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Pada awal abad ke-9, seorang petualangan Swedia, Rurik, mendirikan pemukiman di Danau Ladoga. Dia adalah pendiri Gardarike, kemudian Kekaisaran Novgorod, dan leluhur Wangsa Rurik yang memerintah Rusia hingga abad ke-16. Putra Rurik, Igor, menetap di bagian tengah Dnieper pada pertemuan Desna dan mendirikan kota Kanugat atau Kiev pada tahun 882. Di sekitar pemukiman ini, sebuah kerajaan berkembang yang diperluas oleh penerus Igor hingga mencapai dari Volga di utara hingga Dniester di selatan. Pangeran pertama dari Wangsa Rurik yang menggunakan lambang pribadi adalah Sviatoslav pertama, sang penakluk. Dia dikatakan memiliki spanduk yang dihiasi dengan trisula, namun sekeping koin dan plakat tulang yang dianggap berasal darinya menunjukkan biden dengan jelas. Koin Sviatoslav pertama tertanggal 972. Plak tulang yang dianggap berasal dari Sviatoslav pertama atau Yoropok ditemukan di benteng Sarkel Blaja Wezi Volgograd. Kebalikan Srebrenik Vladimir Agung 958 sampai 1015 Masehi sekarang berada di Museum Numismatik Odessa. Patung Vladimir di salah satu koinnya. Dia dimahkotai dalam gaya Bizantium, memegang tongkat salib di salah satu tangan dan memegang trisula di tangan lainnya. Lambang pribadi seperti itu yang akan kita sebut trizop. Bahkan ketika banyak dari mereka yang memiliki sedikit trisula juga digunakan oleh penerus Sviatoslav. Pada akhir abad ke-10 hingga masa pemerintahan Mstislav pertama, lambang itu memang berbentuk trisula yang memunculkan bahwa hipotesis tentang artinya dan asalnya. Trisula adalah simbol Poseidon, dewa laut dalam mitologi Yunani. Ini telah ditemukan di masyarakat yang berbeda, seperti kerajaan Bosporan dan kerajaan Pontik, koloni Yunani di Laut Hitam. Negara-negara kuno di pantai Laut Hitam Utara, Bizantium, Skandinavia, dan Sarmatia, dan telah digunakan di berbagai cara sebagai lambang agama dan militer.
lambang heraldik, lambang negara, monogram, dan sekedar hiasan-hiasan. Contoh tertua dari trisula yang ditemukan oleh para arkeolog di wilayah utara Ukraina berasal dari abad pertama Masehi. Saat itu, trisula mungkin berfungsi sebagai simbol kekuasaan di salah satu suku yang kemudian menjadi bagian dari rakyat Ukraina. Hipotesis lain misalnya adalah bahwa bentuk ini adalah monogram dari kata Vladimir. Setelah pertengahan abad ke-12, bentuk trisula ditinggalkan. Berikut adalah simbol pribadi dari keturunan Rurik atau Ruris dinasti. Trisula dicap pada koin emas dan perak yang dikeluarkan oleh Pangeran Volodymyr the Great tahun 980 sampai 1015 Masehi dan diberikan sebagai semacam lambang dinasti kepada putra-putranya. Sviatoplok pertama 1015 sampai 1019 Masehi dan Yaroslav the Wise 1019 sampai 1054 Masehi. Vladimir Sviatoslav 970 Masehi. Sviatoplok 1000 Masehi. Trisup mungkin tidak hanya pada koin, tetapi juga pada batu bata gereja persepuluhan di Kiev 986 sampai 996 Masehi. Izyaslav Yaroslavik tahun 1054 sampai 1078 Masehi. Sviatoplok kedua Izyaslavic tahun 1093 sampai 1113 Masehi dan Lev Danilovic 1264 sampai 1301 Masehi menggunakan biden sebagai lambang mereka. Trisula terus digunakan oleh beberapa keluarga penguasa sebagai lambang dinasti hingga abad ke-15. Itu ada di ubin Katedral Dormitian di Volodymyr Polinsky tahun 1160 dan batu-batu gereja, kastil, dan istana lain. Ini juga digunakan sebagai elemen dekoratif pada keramik, senjata, cincin, medali, segel, dan manuskrip. Karena penggunaannya yang luas di Kievan Rus, trisula berkembang ke banyak arah tanpa kehilangan struktur dasarnya. Beberapa variasi termasuk biden, trisula dengan salib di salah satu lengan atau di samping, dan trisula dengan setengah bulan. Trisula juga digunakan sebagai simbol agama dalam cerita rakyat Ukraina dan lambang gereja. Hampir 200 variasi di abad pertengahan pada trisula telah ditemukan. Pada tahun 989 Masehi, Pangeran Volodymyr dibaptis dan sebagai akibatnya rakyatnya juga menjadi Kristen.
biara dan gereja dibangun, dan tampaknya santo pelindung diadopsi. Hal ini terlihat pada relief sebuah gereja yang didedikasikan untuk Saint Demetrios dari Tesalonika yang didirikan oleh Isiaslaf pertama Demetrius tahun 1054 sampai 1078 Masehi. Ini mewakili Saint George dan Saint Theodore, santo pelindung gereja Roma dan Bizantium, masing-masing membunuh naga, simbol paganisme. Ini memperkenalkan simbol nasional lain, simbol pribadi sebelumnya, para pangeran Roskiev. Saint George dan Theodore membunuh naga. Kievan Rus pertengahan abad ke-11, awal abad ke-12. Gagasan itu juga diadopsi pada segel Mstislav yang agung. Ini juga menunjukkan santo menombak seekor naga, tetapi mungkin tergantung dari orientasi internasional atau dinasti. Mstislav jika Saint George dan Saint Theodore diwakili. Stempel Mstislav yang agung tahun 1125 sampai 1132. Saint George membunuh naga. Seorang kesatria menunggang kuda yang menombak seekor naga, kemudian diadopsi sebagai santo pelindung Moskow. Pada paruh pertama abad ke-13, Khanate of the Golden Horde didirikan di wilayah kerajaan Rusia dan di selatan Ukraina sekarang. Kerajaan Rusia adalah pengikut dari Khanate ini. Penguasa mereka memiliki lambang gaya barat, menunjukkan singa dan elang, dan Pangeran Galicia. Dinobatkan Lord of All Rusia pada tahun 1245, bahkan memiliki elang berkepala dua untuk lencana pangkat. Golden Horde mengumumkan dirinya dengan bendera emas atau kuning yang diisi dengan bulan sabit dan tamkha atau segel Mongolia. Ini diwakili pada portolan Katalan abad ke-14. Kan dari gerombolan emas atau Golden Horde. Pada portolan abad ke-14 hari ini di Museum Maritim de Barcelona. Pada abad ke-14, Lituania mendorong maju ke selatan dengan mengorbankan gerombolan emas. Pada 1365 sampai 1370, Kiev direbut, dan pada 1398 perbatasan antara Lituania dan Golden Horde berada di Jenever. Koin Kestutis tahun 1345 sampai 1382 menampilkan lambang pribadinya. Para pangeran agung Lituania memiliki lambang pribadi yang sangat banyak dalam tradisi Trizap. Mantan pangeran agung Kiev dan Tamga dari Kan
dari Golden Horde dalam bentuk yang digembar-gemborkan. Mereka dapat ditemukan di gudang senjata Bruckhammer. Jogaila 1377 sampai 1392 Masehi. Vytautas tahun 1392 sampai 1430. Spitri-Gaila tahun 1430 sampai 1432. Sigismund tahun 1432 sampai 1440. Kasimir tahun 1440 sampai 1492. Salib patriarkal emas dan apa yang disebut tumpukan Gedimin telah digunakan oleh Pangeran Agung Lituania dan penerus mereka. Setelah pembentukan persatuan pribadi antara Polandia dan Lituania, wilayah yang baru direbut dijajah oleh bangsawan Polandia. Saat ini wilayah tersebut menerima namanya Ukraina, yang berarti perbatasan. Para petani Ukraina menganggap diri mereka sebagai orang-orang bebas dan karena alasan itu memberikan perlawanan besar kepada kaum bangsawan Polandia yang mencoba untuk menundukkan mereka. Banyak petani berlindung di selatan dan menetap di bawah air terjun besar Dnieper. Untuk alasan itu mereka disebut Yeomen, dari bawah air terjun, dari bahasa Polandia Zaporogie, yang sama dengan di sisi lain dari Katarak dan Turki Kazak, sama dengan Yeoman. Untuk dapat mempertahankan diri melawan kaum bangsawan Polandia yang mendorong maju dan Kanate di sisi lain, Kosak Zaporozhia diorganisir dalam kelompok-kelompok yang dikomandoi oleh seorang hetman atau ataman. Mereka berhasil untuk waktu yang lama untuk bebas dari dominasi aneh, antara lain dengan memainkan kekuatan besar Livonia, Moskow, dan Kekaisaran Ottoman melawan satu sama lain. Pada tahun 1576, Raja Polandia dan Adipati Agung Stepan Batory dari Lituania memberikan lambang kepada Zaporian Kosak sebagai hadiah atas keberanian dalam membela agama Kristen dan memerangi Kekaisaran Ottoman dan Khanat Crimea di laut dan di darat. Segel dari rumah Zaporozhia tahun 1596. Lambang seorang kesatria Kosak dengan musket Pestet Gules. Legenda Kopna Poiska Zaporok Skogo. Lambang Kosak tahun 1622. Politik Polandia diarahkan untuk membatasi kebebasan Kosak dalam lingkup pengaruhnya sebanyak mungkin. Semuanya dilakukan untuk merusak otonomi Kosak, Zaporogian, dan Sikh reklamasi di selatan. Politik ini begitu sukses sehingga Kosak
memberontak pada tahun 1648 di bawah pimpinan mereka, Bogdan Khmelnytsky. Pada musim panas tahun itu, gerombolan Kosak melanda Polandia dan Lituania. Pada bulan Oktober, pemberontak merebut Kiev. Pada tahun 1650, Khmelnytsky mengambil keuntungan dari selang dalam pertempuran, mendirikan sebuah negara merdeka yang disebut Rumah Zaporozhian. Dia sendiri menjadi hetman dan pemerintahannya terdiri dari seorang kanselir, seorang intendan, seorang hakim agung, dan 2 ajudan. Negara itu dibagi dalam resimen, masing-masing dibagi lagi dalam centurios. Untuk lambang negara, lambang dengan kosak diadopsi. Spanduk dari rumah Zaporizhia menunjukkan salib persegi dan bulan sabit yang dikelilingi oleh 10 bintang berujung 6. Salib dan bulan sabit adalah sosok yang berasal dari pertengahan abad ke-14 ketika lambang pada bendera Polandia. Spanduk Bogdan Khmelnytsky yang diambil pada pertempuran Berezko 1651 itu kemudian diambil oleh orang Swedia di Warsawa pada tahun 1655 dan sekarang dapat dilihat di Museum Stockholm, Swedia. Pada bendera simbol kosak tradisional, salib, bulan sabit, dan bintang. Pada bendera terdapat huruf Excel, PE, E, K, M, Mu, C. Yang artinya Bogdan Khmelnytsky, hetman dari tentara Zaporozhian yang mulia. Bogdan Khmelnytsky, hetman Zaporozhian, tuan rumah yang mulia. Hetman, kepala negara, akan menggunakan lambangnya sendiri. Lambang Bogdan Zinoviev Khmelnytsky tahun 1649. Keadaan kerajaan Zaporozhia tidak bertahan lama. Pada tanggal 9 Februari 1667 di perjanjian Andrubsovo itu dibagi oleh Polandia dan Moskow dalam 3 bagian. Bagian barat Dnieper tanpa Kiev sampai ke Polandia, timur datang ke Moskow, dan selatan mempertahankan otonominya untuk sementara waktu. Tsar Alexander Mikhailovich pertama-tama sangat senang dengan Kiev yang setelah lebih dari 400 tahun datang ke dinasti Rusia lagi yang selalu disebut Rusia kecil di Moskow. Pada tahun yang sama dari perjanjian, Tsar Alexander menyebut dirinya Grand Prince of Little Russia dan memerintahkan segel dengan kerajaan besar yang diwakili oleh gambar Kiev. Segel untuk Little Russia sendiri menunjukkan elang berkepala 2 kerajaan
untuk pertama kalinya dengan tongkat kerajaan dan bola dunia dicakarnya. Segel untuk Little Rusia tahun 1667. Lambang Moskow, pendukung seekor elang berkepala dua dimahkotai tongkat kerajaan di kanannya dan bola dunia di cakar kirinya. Di lapangan, di bawah bulawa, pemukul hetman, di atas meja, di antara dua bangsawan. Yang satu di Dexter menjaga tongkat salib, dan yang sinis menyimpan spanduk dengan salib Rusia. Dan 10 bangsawan lainnya, 4 dan 6, semua dalam pakaian resmi lengkap. Kemudian lambang diadopsi untuk wilayah baru. Itu adalah apa yang disebut Titur Larnike tahun 1672. Itu adalah malaikat tertinggi Mikael di lapangan biru, pelindung Kiev seperti pada spanduk sebelumnya kerajaan Zaporozhian. Saint Michael diperkenalkan di Kiev pada abad ke-12 ketika sebuah gereja yang rumit dibangun di biara Saint Demetrius didedikasikan untuk Saint Michael, malaikat agung yang kemudian disebut Saint Michael dari kubah emas. Lambang Kiev dari Titur Larnike tahun 1672. Lambang ini muncul di sayap elang Rusia pada tahun 1721 dan segel selanjutnya di mana ia dimahkotai secara meriah dengan mahkota 5 lingkaran. Di Little Rusia, Kosak dapat mempertahankan otonomi tertentu. Kesempatan ini diambil oleh Hetman Ivan Mazepa tahun 1687 sampai 1709 yang mencoba dengan sia-sia untuk menyatukan kembali wilayah Kosak menjadi negara merdeka. Lambang Ivan Mazepa. Setelah dia, para hetman diangkat oleh Tsar. Lambang kerajaan Zaporozhia seperti yang diperintahkan oleh Hetman Kirill Razumovsky tahun 1750. Segel Hetman Peter Doroshenka tahun 1668 sampai 1670. Ivan Mazepa tahun 1687 sampai 1704. Kirill Razumovsky tahun 1750 sampai 1764 dan Peter Kalniševský tahun 1762 atau 1765 sampai 1775. Hetman terakhir digulungkan pada tahun 1764 dan kegubernuran Lebang Ukraina dibagi menjadi 10 resimen, masing-masing di bawah seorang hetman. Dari 1765 hingga 1773,
ibu kotanya adalah Glaucop yang ditransmisikan pada tahun 1773 ke Guselets dan pada tahun 1775 ke Kiev. Lambang Little Rusia kemudian menjadi pada tahun 1766. Lambang seekor elang berkepala dua dimahkotai di tangannya tongkat kerajaan dan di tangannya seram sebuah bola. Di dadanya ada perisai perpes, kepala perpucat, ketangkasan Kiev dan Chernikov yang jahat. Pangkalan bertingkat kota Perezaslav, kota Novgorod-Seversk dan kota Starodub dimahkotai dengan baik. Mantel, purpura, berumbe, dan berumbe atau dimahkotai secara meriah. Pada tahun 70-an abad ke-18, Kosak berpartisipasi dalam pemberontakan Don Kosak Pugatsev. Segelnya menunjukkan dadanya. Segel dari Pugatsev. Ketika Pugatsev dikalahkan pada tahun 1775, kegubernuran Yekaterinoslav dibentuk dan segala bentuk otonomi Kosak dihapuskan. Tentara mereka dipekerjakan di Siberia dan melawan Ottoman. Pada tahun 1781, Little Rusia dibagi menjadi Kepangeranan Kiev, tidak termasuk kota Kiev itu sendiri, Kepangeranan Novgorod-Seversky, dan Kepangeranan Chernikov. Yang pertama, lambang Azur, Saint Michael, lambang kota Kiev. Yang kedua, lambang Argen, seekor elang sabel, dimahkotai dan dicakar kirinya sebuah prosesi salib or. Lambang kegubernuran Chernikov. Yang ketiga, lambang gereja dengan tower, lambang kegubernuran Perezaslav, Uyezd. Yang keempat, lambang benteng dengan tower dengan bintang 6 adalah lambang dari kota Novgorod-Seversk, Uyezd. Yang kelima adalah lambang kota Starodub, Uyezd, yaitu pohon oaks dengan berbunganya. Pada tahun 1796 Masehi, kegubernuran Malorosia dibentuk dari Raja Muda ini di bawah reformasi administratif Paulus pertama yang menghapus sistem Namenistchevo, kerajaan Raja Muda, yang pada gilirannya telah menggantikan administrasi resimen Hetmanat Ukraina pada tahun 1781. Pusat administrasinya adalah kota Chernikov. Kalau sekarang Chernihiv. Dan lambangnya adalah lambang Chernikov yang dimahkotai secara resmi. Namun, wilayah luas yang dicakup unit baru terlalu besar untuk administrasi yang efektif. Dan pada Februari
1802, kegubernuran dipecah menjadi kegubernuran Chernigov dan kegubernuran Poltava. Pada 22 Januari 1863, pemberontak dimulai di bekas persemakmuran Polandia, Lituania. Sekarang Polandia, Lituania, Belarusia, Latvia, sebagian Ukraina, dan Rusia Barat melawan Kekaisaran Rusia. Ini berlangsung sampai pemberontak terakhir ditangkap pada tahun 1865. Sebuah lambang pemberontak dijelaskan dalam Gazise Narodova tanggal 20 Oktober 1863. Itu adalah Jasile Witz-Prat Narodowi. Ukraina saat ini terdiri dari bekas kerajaan Galicia dan Laudomeria dan kerajaan Bukovina dan kegubernuran Rusia, Chernigov, Kharkov, Kherson, Yekaterinoslav, Kiev, Podolsk, Poltava, Tauria, dan Volhynic. Pada tahun 1954, Crimea ditambahkan. Lambang Chernigov Governorate pada 8 Desember 1856. Lambang Kharkov Governorate pada tanggal 25 November 1887. Lambang Kherson Governorate pada tanggal 5 Juli 1878. Lambang Yekaterinoslav Governorate pada tanggal 5 Juli 1878. Lambang Kiev Governorate pada tanggal 8 Desember 1856. Lambang Podolsk Governorate pada tanggal 8 Desember 1856. Lambang Poltava Governorate pada tanggal 5 Juli 1878. Lambang Tauria Governorate pada tanggal 8 Desember 1856. Lambang Polin Governorate pada tanggal 8 Desember 1856. Lambang Galicia dan Lodomeria pada tanggal 5 November 1804. Lambang Bukovina pada tanggal 9 Desember 1862. Memang benar bahwa Ukraina bukan lagi suatu kesatuan politik, tetapi bagaimanapun setelah beberapa divisi Polandia, gagasan tumbuh pada awal abad ke-19 di antara para intelektual Ukraina di Galicia bahwa orang-orang Ukraina adalah orang-orang dengan identitas nasionalnya sendiri, terlepas dari halangan nasionalisme. Pemerintah Rusia kemudian berakar kuat. Ketika Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1917, kaum nasionalis siap untuk mendirikan negara Ukraina yang merdeka. Pada bulan April, sebuah majelis nasionalis bertemu yang memilih Rada atau Dewan Rakyat. Pada tanggal 23 Juni, Rada ini memproklamasikan
Republik Merdeka. Republik Soviet Rusia yang telah didirikan sementara itu bereaksi dengan mendirikan Republik Soviet Ukraina di Kharkov pada 26 September tahun yang sama. Pada tanggal 22 Januari 1918, Republik Nasionalis memproklamirkan dirinya sebagai Republik Ukraina yang bebas dan berdaulat, tetapi pemerintahannya harus melarikan diri dari Kiev pada tanggal 8 Februari 1918 dan berjalan di pelukan blok sentral yang menempatkan mereka di Kiev lagi. Pada 22 Januari 1919, kota itu direbut kembali oleh Tentara Merah. Pemerintahan nasionalis selanjutnya dapat memperpanjang keberadaannya dengan meminta bantuan Kepala Negara Polandia Pilsudski sampai tahun 1921, ketika dengan perjanjian Riga tanggal 21 Maret Republik Rakyat dilikuidasi. Pemerintah nasionalis tahun 1917 telah mengadopsi Trisula yang disebut Saint Vladimir sebagai lambang universal sementara Ukraina. Itu dirancang oleh V. Krzyzewski berdasarkan Undang-Undang tanggal 22 Maret 1918. Republik Rakyat pada gilirannya mengadopsi Trisula sebagai lambangnya. Sudah menjadi kebiasaan untuk merepresentasikan sosok emas dengan latar belakang biru, meskipun warnanya tidak disebutkan dalam undang-undang. Ada dua versi lambang, yang lebih besar dan yang lebih kecil, tetapi hanya berbeda satu sama lain pada poin-poin kecil. Pada kedua Trisula dikelilingi oleh bordu hias. Pada segel besar Trisula dikelilingi oleh legenda nama negara. Lambang itu digunakan sampai likuidasi Republik Rakyat Ukraina. Lambang Republik Rakyat Ukraina pada 1918. Lambang Republik Rakyat Ukraina pada tahun 1918 dengan warna. Lambang Republik Rakyat Ukraina tahun 1918. Segel besar Negara Republik Rakyat Ukraina tahun 1918. Segel kecil Negara Republik Ukraina tahun 1918. Lambang negara Ukraina berlaku pada 29 April 1918 sampai Desember 1918. Segel dari negara Ukraina. Negara Ukraina ada di sebagian besar wilayah Ukraina Timur dari 29 April 1918 hingga Desember 1918. Itu dipasang setelah Dewan Pusat Rakyat Ukraina Republik diusir pada tanggal 28 April 1918. Ukraina berubah menjadi kediktatoran, sementara Hetman dari Ukraina, Pavlo Skoropadsky, yang melarang semua partai politik berorientasi sosialis, menciptakan front
anti-Bolshevik. Itu runtuh pada bulan Desember 1918 ketika Skoropadsky digulingkan dan Republik Rakyat Ukraina dipasang kembali. Lambang negara Ukraina terdiri dari lambang kerajaan Zaporozhia seperti yang diperintahkan oleh Kirill Razumovsky pada tanggal 17 September 1755, dikelilingi oleh bingkai dan jambul oleh Trisula Saint Vladimir. Lambang ini juga ada segel dikelilingi oleh legenda kekuatan Ukrainian. Republik Soviet Ukraina berdiri pada tanggal 26 Desember 1917 sampai 1929. Mengadopsi lambang oleh konstitusi 10 atau 14 Maret 1919 pasal 34. Hampir 2 bulan setelah Tentara Merah merebut Kiev. Lambangnya persis seperti lambang Uni Soviet. Ini berbeda pada inisial kepala dan penambahan moto dalam bahasa Ukraina. Lambang mengantisipasi perjanjian antara Federasi Rusia dan Ukraina pada tanggal 20 Desember 1920, di mana Ukraina hampir dianeksasi. Prestasi itu dikurangi pada tahun 1929 dengan menghilangkan moto di Ukraina. Hal ini ditegaskan oleh konstitusi pada tahun 1937. Dalam Perang Dunia Kedua, Ukraina menjadi Reichskommissariat Ukraina di bawah pendudukan Jerman, dan elang Jerman dan swastika terlihat di sana. Pertandingan sepak bola di Zenit Stadium, Kiev, 9 Agustus 1942. Tampaknya kaum nasionalis Ukraina yang mengharapkan pemberian otonomi Jerman telah menggunakan trizap lagi setelah kekalahan Jerman. Lambang tahun 1937 dipulihkan. Pada tanggal 6 Februari 1950 diubah dengan menghilangkan inisiasi di kepala. Sebuah bintang merah ditambahkan sebagai lambang dan pada pita di bawah moto di Ukraina muncul kembali dan nama negara bagian ditambahkan. Lambang negara Palu Arit disaltir di kepala huruf CPP dan didasari matahari terbit bersinar. Garland telinga gandum. Moto proletarian dari semua negara bersatu dan proletarian dari semua negara bersatu dalam huruf emas pada pita merah menurut konstitusi 10 atau 14 Maret 1919 artikel 34. Republik Sosialis Radan Ukraina 1929 sampai 1 Desember 1991. Lambang Palu dan Arit disaltir di kepala huruf CPPP dan di dasar matahari terbit bersinar. Garland telinga gandum. Moto dalam huruf emas pada pita merah.
dengan dekrit September 1929 dikukuhkan oleh Konstitusi 30 Januari 1937 pasal 143. Lambang Ukraina tanggal 6 Februari 1950. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina memproklamasikan kedaulatannya pada 16 Juni 1990 dengan referendum 1 Desember 1991. Ukraina merdeka. Pada tanggal 19 Februari 1992, lambang Republik Rakyat Ukraina tanggal 22 Maret 1918 diadopsi kembali sebagai lambang Ukraina oleh Dewan Tertinggi. Hal ini dijelaskan dalam Konstitusi artikel 20. Pasal 20 Konstitusi Ukraina. Elemen utama dari lambang negara besar Ukraina adalah tanda negara Pangeran Volodymyr Agung. Lambang negara kecil Ukraina. Lambang negara Ukraina yang besar didirikan dengan mempertimbangkan lambang negara Ukraina yang kecil dan lambang tentara Zaporizhia oleh undang-undang yang diadopsi oleh setidaknya 2/3 dari komposisi konstitusional Verkhovna Rada Ukraina. Lambang negara Azur, Trisula Vladimir the Great Or. Berikut lambang negara Ukraina yang digunakan di lengan. Segel Presiden, bendera kepresidenan, Badan Intelijen Asing Ukraina, lambang parlemen Ukraina, Kementerian Pertahanan Ukraina, spanduk Menteri Pertahanan Ukraina, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, penjaga perbatasan, bendera penjaga perbatasan Ukraina, lambang Komite Negara Ukraina untuk penjaga perbatasan nasional, spanduk Komite Negara untuk penjaga perbatasan nasional, bendera dari Komandan Penjaga Perbatasan, lencana tentara Ukraina, lambang Security Service, lambang Security Service, banner atau spanduk Security Service, gunpalon atau bendera Security Service, Minister of Internal Affairs atau Kementerian Dalam Negeri, bendera Kementerian Dalam Negeri Ukraina depan dan belakang, bendera dari Menteri Dalam Negeri,
Demikian video tentang lambang kepangeranan Kievan Rus sampai Kiev modern. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.